Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pemirsa yang bertanya di kolom komentar, bagaimana kelanjutan kasus-kasus terkait Yusuf Mansur. Begini ya, saya coba bagi dua permasalahannya itu menjadi pertama, masalah yang memang bisa dikenakan pasal hukum perdata maupun pidana. Kedua, masalah yang dirasakan melanggar etika sosial, seperti sedekah dengan menjanjikan balasannya dalam bentuk materi 10 kali lipat, berkali-kali lipat. Nah, mengenai permasalahan yang berpotensi ya dikenakan pelanggaran pasal hukum perdata maupun pidana ya, itu saat ini sudah masuk ke ranah hukum dan sudah ditangani oleh pengacara kaliber ya. Jadi bila sebuah permasalahan sudah ditangani oleh pengacara, kalau di hukum acara sering disebutnya PH, singkatan dari penasihat hukum, itu siapapun ya, kita harus ikut satu komando strategi dari PH. Jadi pemirsa, yakinlah apabila ya kasus-kasus itu sudah cukup berat ya, itu sudah ditangani oleh orang yang kompeten, dan saya atau siapapun tidak bisa ikut campur terlalu jauh ya, kecuali mendukung dan mendoakan. Tapi saran saya kepada Yusuf Mansur begini ya, kamu kan ustadz ya, kamu itu kan kedudukannya di masyarakat itu sebagai ustadz, kok kayak begini sih gitu, aduh gitu ya. Kalau saran saya, sebelum terlalu jauh, nanti kalau ada apa-apa kamu nangis ya, lebih baik kamu selesaikan ini di luar pengadilan, misalnya seperti Hotel City ya, declare aja posisinya seperti apa, berapa nilai aset bersihnya ya, kemudian dilikuidasi dan dibagikan secara proporsional kepada para kreditur ya, termasuk yang investasi patungan usaha itu ya termasuk kreditur, siapa lagi ya, Paytrend ya dibagikan secara proporsional. Bila memang itu tidak mencukupi ya apa boleh buat gitu. Itu saran saya loh ya, Yusuf Mansur, jangan terlalu ngotot saya benar gitu, supaya ya tidak terjadi apa-apa. Dan juga tolong jaga ya keagungan nama Islam ya, kehormatan dari kalangan alim ulama yang lain. Jangan sampai ya permasalahanmu itu menjadi stigma ya, padahal kan saya banyak kenal ustadz yang lain yang saya kagumi. Nah, mengenai permasalahan yang dirasakan melanggar etika sosial, nah ini saya ada informasi yang saya sebutnya apa ya, menarik ya, jangan menarik, ini bukan menarik tapi ya sedih aja dengarnya. Jadi kemarin ini seorang rekan kerja saya di tempat kerja saya yang dulu, saya kan dulu kerja di BUMN, itu tiba-tiba menghubungi saya, dia bilang, Mbak, dulu kan kita juga nih satu unit kerja nih, kita pernah, dia bilang ya, dipalak sama Yusuf Mansur tuh, dipaksa sedekah ya, kita sih merasa dipaksa. Ya, saya bilang dengan teman saya ini, kamu bersedia nggak kalau testimoni di video? Ya boleh ya, bersedia gitu. Tapi belum ada kabar lagi. Tapi saya mengerti lah posisinya, karena dia sudah pindah ke BUMN lain juga, mungkin gak enak ya. Oh ya, kalau teman saya menceritakan hal seperti itu, saya yakini kebenarannya. Saya tahu integritas rekan kerja saya yang di BUMN, dan memang
tempat kerja saya dulu juga periodical ya, mengundang ustadz ya yang juga sudah terkenal gitu. Saya tahu bahwa itu event itu benar-benar ada. Tapi begini ya, saya mau bilang, saya sempat tanya ke teman saya, kok bisa gitu loh seperti dipaksa gitu sedekah, apa sih yang dia ceritakan? Ya memang waktu itu belum sempat dibagi, tapi saya duga ya cara Yusuf Mansur mendorong untuk sedekah itu kan ya paling itu lagi, apa, mau dapat rezeki lebih, mau ganti mobil, ingin punya anak, ingin punya jodoh, itu kan selalu seperti itu. Kira-kira ya seperti ingin dapat rezeki nomplok gitu, rezeki yang tiba-tiba datang tidak disangka-sangka dari mana-mana. Saya perlu bilang begini ya, kalau berceramah ke kalangan BUMN, tolong pelajari dulu sistem remunerasi di BUMN. Jangan doktrin mereka, jangan ajarin mereka dengan rezeki nomplok gitu loh. Tiba-tiba yang tadinya punya motor jadi Avanza. Nggak boleh begitu ya. Karena remunerasi insan BUMN itu sebenarnya sudah terstruktur ya. Dari mulai gaji, insentif, ataupun fasilitas. Dan tidak boleh itu ada, ini dalam konteks pekerjaan ya, tiba-tiba ada rezeki nomplok dari mana, kan nggak boleh. Harus ini ada kalau insan BUMN itu harus menandatangani fakta integritas bahwa tidak boleh menerima apapun ya, apapun, baik yang memang berbentuk maupun kemudahan yang berkaitan dengan kewenangannya, dengan jabatannya ya, karena dikhawatirkan ada benturan kepentingan. Lah Yusuf Mansur ini kan ceramahnya berada di lingkungan kantornya BUMN tersebut gitu. Jadi saya berharap sebagai ustadz juga meningkatkan pengetahuannya ketika berhadapan dengan suatu lingkungan ini. Jangan nekat gitu membawakan ide-idenya, ayo sedekah nanti tiba-tiba dapat rezeki ya dalam 40 hari, apalagi dalam 7 hari. Nah ini kan ada di kantor BUMN, berarti mereka dalam kapasitas ya, di dalam pekerjaannya, dalam jabatannya ya. Mereka tidak bisa itu tiba-tiba dapat dari sana dari sini. Lo harus jelas. Bahkan di BUMN itu pun mendapatkan misalnya ya ada suatu BUMN dapat proyek, dapat ini, itu pun juga akuisisinya ya secure-nya itu harus jelas, harus sesuai prosedur. Gak bisa tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba ada. Itu sih ya yang ingin saya bagikan. Jadi pemirsa bisa paham ya di mana ini letaknya yang disebut dengan dirasakan melanggar etika sosial ya. Kira-kira itu saja pesan saya ya, Yusuf Mansur, yuk sebelum ya kasus-kasus besar itu yang memang ya berpotensi dikenakan ya pasal perdata apalagi pidana, ayo diselesaikan dengan baik di luar pengadilan. Demikian penyampaian saya, semoga ya bisa diterima dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.